kisah Dajjal. Bicara tentang Dajjal, ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dajjal itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dia bukan Tuhan. Dia adalah keturunan dari Bani Adam. Bukan setan, bukan jin, bukan juga iblis. Bahkan dia lebih hebat daripada jin, lebih hebat daripada setan lagi. Tapi dia keturunan Bani Adam. Ma'asyiral muslimin, suatu ketika Nabi SAW mendatangi para sahabat. Sahabat sedang bicara tentang Dajjal. Saking banyaknya Rasul membicarakan tentang Dajjal di khutbah-khutbahnya, di majelis ta'limnya, di perang-perangnya, selalu cerita Dajjal, sehingga sahabat menyangka jangan-jangan Dajjal itu ada di kebun kurma Madinah. Ya. Maka Nabi SAW mendatangi mereka, dan sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, aktsartal hadis anhu fakhifna hatta dhananna anna ad-dajjal fi atrafin nakhli." Wahai Rasul, kau terlalu banyak menceritakan Dajjal, sehingga kami takut jangan-jangan Dajjal itu sudah ada di kebun kurma. Maka Nabi SAW mengatakan, bukan demikian. Jangan kalian mencelaku karena aku banyak bercerita tentang Dajjal. Karena ini fitnah lebih besar daripada harta, lebih besar daripada fitnah anak-anak, lebih besar daripada fitnah peperangan yang menghancurkan negara dan membunuh kaum muslimin. Lebih besar daripada fitnah-fitnah ini semuanya. Kata Nabi SAW, "Ghairu Dajjal akhwafuni alaikum." Tidak ada yang lebih aku takutkan kepada kalian kecuali fitnah Dajjal. In yakhruju fikum, kalau seandainya Dajjal itu muncul kepada kalian, wa ana hayyun, dan saya masih hidup, fa ana hajiju dunakum, saya yang akan melawannya, saya yang akan berperang dengan dia. Akan tetapi kata Rasul, iyakhruju fikum wa ana mayyitun, kalau Dajjal keluar kepada kalian dan saya sudah mati, fakullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa pasti mati. Kata Nabi SAW, famru'un hajijunya nafsahu, maka setiap orang harus membela dirinya masing-masing, karena tidak ada yang bisa melawan Dajjal kecuali seorang Nabi, maksudnya Nabi Isa. Makanya ketika Nabi SAW mendengar ada di Madinah seorang anak kecil yang Allah berikan keanehan dari ilmu-ilmu jin, namanya Saf, atau dikenal dengan Ibnu Soyyad, anaknya seorang Yahudi. Sifat-sifatnya sama dengan Dajjal yang diceritakan Nabi, anak kecil ya. Bahkan sebagian para sahabat bersumpah bahwa dia Dajjal. Salah satunya Umar Ibn Khattab radhiyallahu an bersumpah dia Dajjal, dan Rasul membiarkan sumpahnya dan tidak mengingkari. Akhirnya Rasul datang dengan Abu Bakar, dengan Umar, ingin mengecek tentang keberadaan anak kecil namanya Saf, atau disebut dengan Ibnu Soyyad ini. Berangkat Rasul, kemudian masuk ke kampung Yahudi. Rupanya betul ada anak kecil yang sedang bermain-main dengan anak-anak yang lainnya. Kemudian Nabi memanggil anak kecil namanya Saf itu dan mengatakan, "Ya Saf, atashhadu anni Rasulullah?" Wahai Saf, apakah engkau bersaksi saya adalah utusan Allah? Anak kecil nengok Nabi. Kemudian dia mengatakan, "Asyhadu annaka nabiyyul ummiyin." Aku bersaksi engkau adalah nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba Saf berbalik tanya kepada Rasul, "Ya Muhammad, atashhadu anni Rasulullah?" Hei Muhammad, maukah kau bersaksi aku juga utusan Allah? Bayangkan, anak kecil ngomong di hadapan Rasul, mau enggak kau bersaksi saya juga utusan Allah sama dengan kamu? Kata Rasul, amantu billahi walir rasul, aku beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya saja. Maka Nabi SAW makin yakin, karena Dajjal itu kemunculannya akan mengaku Nabi dan berakhir mengaku Tuhan ya. Maka kemudian kata Nabi SAW, "Ya Saf, inni khaba'tu laka khaba'an." Wahai Saf, dalam hatiku, dalam dadaku, aku menyembunyikan beberapa kalimat.
Karena ketika itu Rasul baru diturunkan ayat kepadanya, surah kepadanya, namanya Suratul Dukhan. Dan itu para sahabat belum tahu, baru turun kepada Rasul Suratul Dukhan. Makanya Nabi menyembunyikan ayat itu dalam dadanya. Kata Rasul, wahai Saf, wahai Ibnu Sayyad, aku menyembunyikan beberapa kalimat di dadaku, coba tebak apa? Kata si Saf ini memandang dada Rasul, tiba-tiba dia mengatakan, duh. Dia tidak bisa mengatakan dukhan, tapi sudah benar awalnya. Karena Rasul menyembunyikan kalimat dukhan, tapi dia tidak sempurna. Dia mengatakan duh. Maka Rasul langsung mengatakan ikhsha falan ta'du wa qadrak. Jelek engkau, celaka engkau tidak mungkin bisa meneruskan kalimat-kalimat yang ada di dadaku. Tapi dari Rasul makin bingung, jangan-jangan ini betul-betul Dajjal nih. Ya, dia tahu isi hati saya gitu. Anak kecil si Saf ini. Ya. Ada kisah Ibnu Sayyad, Saf anak kecil itu, ketika dia meramal apa yang di dada Nabi, Umar mengambil pedang dan mengatakan, da'ni adrib unuqah. Rasul, izinkan aku penggal si Ibnu Sayyad ini. Kata Rasul, jangan Umar. Kalau dia Dajjal, engkau tidak bisa membunuhnya. Ada orang lain yang akan membunuhnya. Tapi kalau dia bukan Dajjal, fala hajata laka biqatli. Tidak ada hajat engkau membunuhnya. Ngapain, biarkan saja dia. Ya. Akhirnya Rasul pulang. Kemudian pada waktu yang lain, dia ajak lagi Umar dan Abu Bakar, ingin mengecek lagi keberadaan si Saf ini. Setelah ketemu dan hendak kemudian diintai dan kembali ingin diuji, tiba-tiba datang ibunya, melihat ada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan ibunya kenal. Ya Saf, ataka Muhammadun. Ya Saf, ataka Muhammadun. Hei Saf, Muhammad sudah datang di sampingmu. Maka Saf pun kemudian langsung pergi kemudian di belakang ibunya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau tarakathu latabayyana amruhu." Kalau ibunya ketika itu tidak memanggil-manggil, tentu aku sudah tahu siapa si Saf ini. Apakah Dajjal atau bukan Dajjal. Tetapi ikhwatu fiddin, kenyataannya si Saf ini kemudian tumbuh besar dan dia masuk Islam. Tapi dalam hati para sahabat masih ragu masalahnya. Jadi dia sudah tua, masuk Islam, sahabat masih ragu, masih ketakutan dengan si Saf ini, Ibnu Sayyad yang sudah besar dan masuk Islam. Jangan-jangan dia Dajjal pura-pura masuk Islam. Jadi suatu ketika Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, ketika Saf ini hendak berangkat haji dan para sahabat banyak yang sudah berangkat duluan, rupanya Abu Sa'id Al-Khudri ketinggalan dan Saf atau Ibnu Sayyad yang sudah tua, sudah dewasa gitu kan. Ketika itu Abu Sa'id Al-Khudri karena kecapean kemudian berada di bawah pohon untuk istirahat. Tiba-tiba si Saf ini baru datang mau haji juga gitu kan. Dan Abu Sa'id Al-Khudri sangat ketakutan dengan Saf ini, karena Rasul pernah mengatakan dan sebagian para sahabat bersumpah dia Dajjal, itu masalahnya. Tiba-tiba ikut pula di samping Abu Sa'id, ikut duduk di situ. Gemetar Abu Sa'id ini. Ya. Tapi Saf mengatakan, ya Abu Sa'id, aku tahu engkau takut kepadaku. Tapi coba pikirkan wahai Abu Sa'id, bukankah Dajjal itu tidak punya anak? Aku punya anak. Bukankah Dajjal tidak mungkin masuk Islam? Aku masuk Islam. Bukankah Dajjal itu tidak mungkin datang ke Mekah dan tidak juga menginjak Madinah? Aku bisa ke Mekah, aku bisa ke Madinah. Kenapa kau ragu? Aku ini sedih, kenapa orang-orang menuduhku Dajjal? Ya. Dari situ Abu Sa'id Al-Khudri agak tenang. Tetapi Abu Sa'id Al-Khudri menjadi ketakutan di endingnya ketika Ibnu Sayyad atau Saf mengatakan, tetapi ya Abu Sa'id, aku tahu di mana letaknya Dajjal. Ketika dia ngomong begini, langsung diambil barang-barangnya, kabur dia. Ya. Dia tahu di mana letaknya Dajjal. Ya. Awalnya dia sudah merendah tuh, tahu-tahu endingnya yang nggak enak gitu kan. Tapi ya Abu Sa'id, ana azri aina maudhi'ad Dajjal, saya tahu di mana Dajjal berada, katanya. Masya Allah. Makanya suatu ketika Abdullah bin Umar radhiyallahu an pernah membuat marah, dipukulnya Ibnu Sayyad sampai marah.
Karena marah Ibnu Sayyad, Ibnu Umar ketakutan, akhirnya lari ke rumah Hafsah. Dia melapor gitu kan, ya Hafsah, saya tadi pukul Saf Ibnu Sayyad, dia marah. Kata Saf, kata saudaranya Hafsah ini, wahai Abdullah bin Umar, kau sudah tahu bagaimana sabda Rasul tentang kemunculan Dajjal. Dajjal tidak mungkin keluar kecuali karena kemarahan yang sangat besar. Hati-hati kamu. Ya. Dari situ ikhwatu fillah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, sehingga para ulama ini mengatakan Saf ini Dajjal atau bukan. Tetapi pendapat yang kuat, boleh juga dia Dajjal, tapi Dajjal min dajajin, Dajjal yang lainnya. Karena Rasul mengatakan di akhir zaman akan muncul dajjaluna kadzabuna salasuna kulluhum yadda'una annahum nabi. Akan muncul zamannya di mana dajjal para pendusta 30 orang akan mengaku dia nabi. Maka mungkin boleh jadi salah satunya adalah Ibnu Sayyad. Karena Ibnu Sayyad tidak dikisahkan meninggalnya, tiba-tiba dia hilang begitu saja.